Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kembali lagi kita melaksanakan ta'lim dalam pelajaran tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bersemangat untuk menunaikan semua aktivitasnya, baik terkait dengan kegiatan pesantren maupun juga terkait dengan kegiatan yang ada di rumah masing-masing. Salawat serta salam marilah kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah termasuk umatnya Nabi yang di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, terlebih dahulu pertama kita akan memulainya dengan membaca basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Pertama, mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari anakku mengikhlaskan membaca surat Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, para ulama khususnya yang ada hubungannya dengan Darud Da'wah wal Irsyad atau DDI, termasuk juga seluruh ulama yang kita pakai kitabnya. Ya, lebih khusus ya ulama kita yang sedang kita baca kitabnya, ya, kitab tafsir Al-Jalalain ini. Wa ala hadhihi an-niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka
wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan membaca doa. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan mengawalinya dengan doa, apa yang kita pelajari nanti insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa memahaminya, dan insya Allah pada akhirnya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Silakan siapkan kitabnya atau bisa disaksikan di layar HP-nya, atau yang pakai laptop di layar laptopnya sambil melihat juga di kitabnya. Pada pertemuan yang lalu, anak-anakku sekalian, kita sudah menjelaskan ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Sedikit kita ulangi kembali untuk mengingatkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Jadi bagi yang belum kasih arti, ya bisa dilengkapi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Artinya bahwa seluruh puji-pujian selama kita hidup di dunia ini, yang berhak kita puji adalah Allah. Jadi semua puji-pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berharap untuk dipuji, karena memang manusia tidak ada peluang untuk dipuji kalau menurut ayat ini. Jumlatun khabariyatun, ya, dicocokkan semua yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jumlatun khabariyatun merupakan kalimat berita. Jadi alhamdulillahi adalah kalimat berita.
qusida biha, yang dimaksudkan, qusida biha yang dimaksudkan ats-tsana'u 'ala Allah, ats-tsana'u 'ala Allah sebagai puji-pujian kepada Allah. Ya, sebagai puji-pujian kepada Allah. Jadi kata alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah kalimat ya yang mengandung puji-pujian kepada Allah. Jadi kalau mau memuji Allah, anak-anakku cukup mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ya. Kenapa kita puji Allah? Misalnya karena kita dapat nikmat. Jadi kalau anak-anakku dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau pelajaran atau ta'lim sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap kali kita akan melakukan sesuatu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ketika kita telah selesai melakukan sesuatu, maka ucapkan alhamdulillah. Jadi ayat 1 dan ayat 2 dari surat Al-Fatihah ini itu pasangan. Bismillah mengawali suatu perbuatan, alhamdulillah mengakhiri suatu perbuatan. Dan ini harus anak-anakku semuanya membiasakannya. Mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah belajar, alhamdulillah. Ya. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillah. Ya, minimal itu baca alhamdulillah. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, baca doa makannya yang lengkap itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ya. Atau mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, atau yang paling bagus 21 kali. Ya, setelah tidur bangun, alhamdulillah. Baca lagi alhamdulillah. Atau mau lengkap, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi alhamdulillah ini itu pada dasarnya ketika kita selesai melakukan sesuatu, atau alhamdulillah kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, atau alhamdulillah ini kita ucapkan karena kita cinta kepada Allah. Ya, sehingga kita ingin selalu memuji Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah merupakan kalimat berita yang dimaksudkan sebagai puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang dilihat ini sampai di situ pertemuan yang lalu. Nah, sekarang lihat selanjutnya, ya silakan dikasih baris. Ya, silakan diperhatikan kitabnya, kasih baris kalau tidak tahu bacanya. Dan nanti juga kasih artinya. Bimad muniha, bimad muniha, bimad muniha artinya mengandung arti, ya, mengandung arti. Bimad
muniha mengandung arti ala annahu ta'ala, ya, coba lihat ini, ala annahu ta'ala, ala annahu ta'ala jadi ala, ya ini nih barisnya ya, ini annahu ta'ala, seperti itu cara barisnya ya. Ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala malikun, ya, 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 wah terlalu besar ini, ya, malikun, ya, malikun, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Malikun itu pemilik, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Li jami'il hamdi, li jami'il hamdi, li jami'il hamdi, li jami'il hamdi, terhadap semua puji-pujian, terhadap semua puji-pujian, terhadap li jami'il hamdi, terhadap semua puji-pujian, terhadap semua puji-pujian. Minal khalqi, ya lihat, minal khalqi, dari makhluk, minal khalqi, dari makhluk, ya, minal khalqi, dari, ini dari minal khalqi, makhluk. Jadi mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bagi semua puji-pujian dari makhluk, ya, atau apa yang diungkapkan oleh makhluk, ya, semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian yang diungkapkan oleh semua makhluk, khususnya manusia, itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Ya, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah.
Au, ini lagi kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya semua tulisannya rapi ya. Au mustahiqqun. Au mustahiqqun li ayyahmaduhu. Au, ini au mustahiqqun. Mustahiqqun li ayyahmaduhu. Itu bacanya. Kalau dikasih kasih barisnya li'an ya. Li'an yahmadu, ini ada waw sukun, ayyahmaduhu ya. Au mustahiqqun li ayyahmaduhu. Atau au mustahiqqun, atau ya au mustahiqqul li ayyahmad, langsung disatukan maknanya ya. Au mustahiqqul li ayyahmaduhu, atau Allah yang lebih berhak untuk dipuji, atau Allah lebih berhak untuk dipuji oleh makhluk, atau Allah lebih berhak untuk dipuji oleh makhluk. Ini agak-agak panjang ya. Agak panjang terjemahnya. Au mustahiqqul li ayyahmaduhu, atau Allah lebih berhak untuk dipuji oleh makhluk. Nah, ini cuma kalimat penguat ya. Ini kalimat penguat dari bacaan sebelumnya. Jadi selalu dikuatkan bahwa yang patut, yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu, sekarang lihat, wallahu, wallahu dan lafaz Allah ya, ini diterangkan, wallahu dan lafaz Allah, wallahu dan lafaz Allah, dan lafaz Allah alima, alima itu diketahui, alima diketahui, alima diketahui, alal ma'budi, alal ma'budi bihaqqin, alal ma'budi bihaqqin. Jadi sengaja saya ulang-ulangi beberapa kali supaya tidak ada yang tidak jelas ya. Alal ma'budi bihaqqin, alal ma'budi bihaqqin. Sebagai zat yang berhak disembah. Alal ma'budi bihaqqin, sebagai zat yang berhak disembah. Jadi alal ma'budi bihaqqin, sebagai zat
paling berhak disembah. Ya, atau yang berhak disembah. Sebagai zat yang berhak disembah. Alal ma'budi bihaqqin. Baik, anak-anakku sekalian, ya sebelum kita lanjut, ya kita jelaskan sedikit ya ayat ini, khususnya ya alhamdulillahi, ini belum rabbil alam ya, belum. Baru tafsir alhamdulillahi. Jadi di sini oleh guru kita ya mengingatkan dua hal itu secara garis besar. Alhamdulillahi, ya, kata alhamdulillahi itu mengandung dua hal yang paling penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu kita ini sebagai makhluk, hendaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita sebagai makhluk atau sebagai hamba Allah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memuji kepada yang lain. Itu penekanannya. Itu yang ingin disampaikan Allah kepada kita, bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur kehidupan kita, hendaknya kita selalu menyandarkan puji-pujian kita hanya kepada Allah. Ya. Tidak boleh kita mengharap puji-pujian dari sesama makhluk. Itu satu ya, perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari alhamdulillahi ini, ingat di kalimat terakhir, ya kalimat terakhir di sini dikatakan alal ma'budi bihaqqin, bahwa Allah itu adalah zat yang berhak disembah. Artinya apa? Kita ini tidak cukup hanya kita puji-puji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya sebatas kita memuji Allah, tapi mari kita buktikan selanjutnya dengan hanya menyembah kepada Allah. Karena boleh jadi anak-anakku sekalian, ada orang yes, betul dia memuji Allah, tetapi menyembahnya juga kepada selain Allah. Ya, ya boleh jadi ada begitu. Oh, luar biasa, di mulutnya selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Setiap selesai sholat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Bahkan surat Al-Fatihah dalam sehari semalam, ketika sholat 5 waktu 17 kali kita baca. Selesai sholat kita baca lagi alhamdulillah 33 kali. Ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ hanya memuji Allah, tapi harus dikuatkan dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti menyembah di sini yaitu tidak mempersekutukan Allah,
Jadi dia salat tapi hanya betul-betul niatnya kepada Allah. Ya, niatnya kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Jadi menyembah hanya kepada Allah di sini tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan, misalnya perbuatan syirik. Jadi kalau mau puji Allah betul-betul hanya Allah, dan mari buktikan puji-pujian kita itu dengan seluruh aktivitas kita, semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah, tujuan utama kita menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ya, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih awal guru kita memperingatkan, karena banyak orang atau ada orang ya, setelah misalnya dia sukses ya, misalnya dia sukses kemudian sibuk dengan dunianya. Karena sibuk dengan dunianya, akhirnya dia lupa beribadah. Nah, apabila gara-gara dunia, lalu dia lupa beribadah, bahkan dia tinggalkan ibadahnya, maka itu hakikatnya dia adalah ya, dia adalah menyembah bukan lagi kepada Allah. Ya, itu yang ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini. Jadi sekali lagi, jangan sekedar mau puji Allah tapi tidak mau menyembah Allah. Itu tidak boleh. Kedua-duanya harus jalan. Ya, memuji Allah jalan, tapi yang paling utama adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan hanya sekarang tapi sampai akhir hayat kita. Ya, jadi kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan istiqomah dalam hati kita. Ya, karena sekarang ini alhamdulillah kita punya keyakinan masih bagus. Anak-anakku ini semuanya masih bersih. Ya, masih bersih. Ya, dipertahankan kesuciannya yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, jangan sampai ya pada akhirnya akan melenceng. Ya, jangan sampai seperti itu, melenceng dari ajaran Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ini masih ya sedikit lagi. Kita akan lanjutkan pada kalimat berikutnya. Rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Ya, Rabbil alamin. Tuhan semesta alam, atau bisa juga diartikan Tuhan pemelihara alam. Tuh, bisa juga. Jadi segala dari atas kalau disambung, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ai, jadi ini ai artinya, jadi kalau ada begini kata ai, ya terjemahannya itu artinya. Ini sebenarnya singkatan ini ai a'ni. Jadi kalimat aslinya ini ai ini a'ni. A'ni itu artinya saya maksudkan. A'ni saya maksudkan. Ya, saya maknai atau a'ni. Tapi disingkat dengan ai, kemudian diartikan sebagai artinya. Ai artinya, ini penjelasannya. Maliku jami'il khalqi. Maliku jami'il khalqi. Maliku jami'il khalqi. Yang memiliki seluruh makhluk. Maliku jami'il khalqi. Yang memiliki seluruh makhluk. Yang memiliki seluruh makhluk. Yang memiliki seluruh makhluk. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, artinya, jadi ini penjelasannya ya. Jadi Rabbil Alamin itu bisa juga dikatakan bahwa Allah adalah pemilik seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah. Apakah itu makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Baik itu makhluk yang sifatnya benda padat, benda cair, atau benda-benda yang lain, semuanya adalah miliknya Allah. Berarti termasuk kita ini semua miliknya Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah miliknya Allah. Makanya anak-anakku sekalian, ya, kita jangan coba-coba, ya, kita tidak boleh coba-coba mengatakan bahwa ini saya punya, ini saya punya. Tidak. Hakikatnya anak-anakku sekalian, tidak ada yang kita punya di dunia ini, tidak ada. Ya, coba kita lihat ketika ada bayi yang baru lahir. Ya. Ketika ada bayi yang baru lahir, ada enggak ada atau tidak ada enggak bayi yang lahir itu bawa apa-apa? Misalnya langsung dia pegang uang, misalnya. Nah, tentu tidak ada. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan termasuk dirinya. Ingat ya. Ingat anak-anakku semuanya. Jadi termasuk diri kita ini adalah ya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apapun ya, apapun. Apalagi di luar tubuh kita. Misalnya anak-anakku punya HP. Punya HP. Sebenarnya itu bukan milikmu. Tapi itu miliknya Allah. Orang tuamu punya kendaraan, punya motor, punya mobil, punya rumah. Hakikatnya atau sebenarnya itu bukan punyanya orang tuamu. Bukan miliknya orang tuamu, tapi itu miliknya Allah. Ya. Termasuk juga misalnya kalau kalian sudah dewasa, kemudian menikah, punya anak. Kau punya anak itu bukan kau punya anak milikmu. Bukan. Tapi itu semuanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rabbil Alamin itu adalah yang dimaksudkan oleh Allah bahwa seluruh makhluk yang ada di alam ini, siapapun dia, seluruh makhluk. Makhluk bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, makhluk berupa benda padat, benda cair, benda apapun namanya, semuanya adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, coba anak-anakku mulai latihan ya. Ini terakhir. Coba anak-anakku mulai latihan. Coba latihan. Apa latihannya? Ketika sholat, ya. Ketika sholat, coba belajar untuk memahami makna apa yang kita sudah pelajari hari ini. Ya, contoh. Ketika anak-anakku sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya toh? Jadi ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pertama anak-anakku harus pahami maknanya. Ya. Ini sebenarnya ini pelajaran tingkat tinggi nih. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang anak-anakku mengenal ya. Jadi kenal dulu. Ini adalah pengenalan untuk anak-anakku ketika nanti sudah misalnya sudah alia, bahkan sudah tamat alia. Ini yang seperti ini anak-anakku butuhkan itu. Ketika kita sholat, kalau mau sholat kita bagus, khusyuk, dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala, sholat yang memahami makna-makna apa yang dibaca di dalam sholat. Ya. Jadi ketika anak-anakku sholat, ingat ya, ketika sholat, coba tunduk, ya, ingat itu. Jangan sholat, Allahu Akbar, matanya kemana-mana. Oh, jangan. Tapi itu tunduk. Tunduk, lihat apa yang kita tempati sujud sebentar. Jadi begitu caranya ya kalau sholat. Jadi kita tunduk, apa yang kita lihat di bawah, yaitu tempat sujud kita, bukan kaki, karena ada juga itu. Allahu Akbar, bukan tempat sujudnya dia lihat, tapi kakinya. Dalam hatinya muncul nih, muncul. Saya belum potong kuku, panjangnya kukunya kakiku. Wah, itu kan terganggu lagi sholat. Ya dah. Jadi saya ulangi, ini sekedar bayangan saja bahwa ketika anak-anakku sholat, coba latihan. Jadi ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikutilah dalam hatinya. Pertama dulu terjemahannya ya, maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya.
Kemudian lebih dalam lagi lebih dalam lagi pada saat kita baca alhamdulillahirabbil alamin, muncullah di hati kita bahwa tidak ada yang patut dipuji hanya Allah, dan saya ini adalah miliknya Allah. Saya punya mata yang saya pakai melihat, ini bukan punyaku, bukan mataku. Ini telinga yang saya pakai mendengar, bukan telingaku. Ini mulut yang saya pakai bicara, bukan mulutku. Ya. Itu yang perlu ditanamkan di hati anak-anakku semuanya ketika sholat. Ketika ucapkan Rabbil Alamin, maka terbayanglah itu bahwa kita ini semuanya adalah miliknya Allah. Nah, begitu ya. Ya, ini namanya mendalami makna bacaan sholat. Ya, tapi ini sekedar pelajaran awal saja untuk anak-anakku semuanya. Ya, mudah-mudahan ketika kalian sudah dewasa, insya Allah bisa mengembangkan ini. Anak-anakku sekalian, ya saya kira inilah pelajaran kita, taklim kita pada sore hari ini. Insya Allah pada Rabu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi ya, masih penafsiran ayat kedua karena belum selesai tadi Rabbil Alamin ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah. Ya, kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa lagi ikut taklim, melanjutkan pelajaran kita. Ya. Dan kalau ada yang mau tanya nanti disiapkan pertanyaannya, tulis. Saya lupa tadi kasih waktu. Jadi untuk minggu depannya siapkan pertanyaannya sebelum memulai. Saya akan tanya siapa yang mau bertanya, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Anak-anak sekalian, mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Arman Ujang. Fatire malas ngaji. Pahit. Sekarang sepanjang konan dia. Esko ada jaringan ke tidak? Ada. Itu di mana kan? Di Sko atau di ini? Di mana? Di apa? HB. Itu bacot kan. Di siapa itu? Jago ke? Ih. Lapuk lah. Siful ya. Pahit pendek, aku udah pukul nanti. Tak ada. Tak tahu. Mana?